Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Asmar Ahmad di channel Gurumed. Pada video kali ini kita masih di seri pembahasan soal-soal untuk persiapan UTBK. Persiapan mengikuti seleksi masuk ke perguruan tinggi negeri. Masih di mata pelajaran matematika dan kali ini di seri ke-10 kita akan membahas topik tentang persamaan logaritma. Di seri sebelumnya, seri ke-9, kita sudah membahas materi logaritma ya. Penggunaan sifat-sifat logaritma untuk menyelesaikan soal-soal. Nah, kali ini secara khusus kita bahas persamaan logaritma. Nah, bagaimana soal-soalnya dan pembahasannya? Mari kita simak bersama. Soal nomor 1, nilai X yang memenuhi persamaan 3 berpangkat logaritma X kurang 2 dengan basis akar 3 ditambah 5 logaritma 2X kurang 5 basisnya 5 sama dengan 2. Nah, sebenarnya untuk menyelesaikan soal ini, kita tidak perlu menguraikan persamaannya. Kita cukup melihat numerusnya saja. Kita tahu untuk logaritma ada syarat untuk numerus dan bilangan pokok ya. Kalau kita punya logaritma A logaritma B, maka yang ini namanya numerus ya. Numerus itu punya syarat numerusnya harus selalu positif, harus besar dari 0. Sedangkan untuk basisnya atau bilangan pokok si A itu harus besar dari 0 dan dia tidak boleh sama dengan 1. Nah, kalau kita perhatikan, misalnya kita lihat saja nih, X kurang 2. Numerusnya X kurang 2. Berarti kan X kurang 2 harus lebih besar dari 0. Artinya X-nya harus lebih besar dari 2. Kalau kita cek di sini berarti ada banyak yang salah ya. Berarti kalau kita lihat, berarti ini salah kan? Ada negatif 1, berarti salah nih. Negatif 3, ini juga salah, tidak mungkin ya. Ada 1, juga tidak mungkin 1 kan? Dan ada 1 lagi di sini. Berarti jawabannya kalau gitu adalah E. Bisa dengan cara seperti itu. Atau kalau kita mau uraikan, saya akan menjawabnya tetap dengan prosedurnya ya. Jadi ini salah satu caranya untuk mengaji jawaban ini. Cara ini saya hapus kembali. Ada sifat terkait dengan logaritma yang akan kita gunakan. Nah, kalau kita ingin menyelesaikan soal nomor 1 ini sesuai dengan prosedurnya, dengan menguraikan persamaannya, maka ada sifat dari logaritma yang perlu kita gunakan ya. Yang pertama, kalau kita punya bilangan berpangkat A, di sini berpangkat A log X, itu sama dengan X. Jadi kalau bilangan pokok dari eksponennya sama dengan basis dari logaritma, maka hasilnya sama dengan numerus. Yang kedua, kalau kita punya A berpangkat M logaritma B, maka pangkatnya bisa kita bawa ke depan, jadinya 1/M. A log B. Atau kalau kita bawa ke numerus, jadinya A log B berpangkat 1/M. Nah, kalau dia berada di bilangan pokok pangkatnya M, kalau kita tarik ke numerus, dibalik ya, jadi 1/M. Nah, sekarang ini kita bisa gunakan dua sifat ini untuk menyelesaikan persamaan ini. Pertama, ini kita bisa ubah ya, akar 3, kita ubah nanti jadi 3 berpangkat 1/2 ya, supaya sama dengan bilangan pokok dari eksponennya. Di sini kita ubah 3 berpangkat 1/2 logaritma X kurang 2 ditambah. Nah, yang ini karena sudah sama berarti pakai sifat ini. A berpangkat A log X sama dengan X, berarti tinggal 2X kurang 5 sama dengan 2. Nah, tadi kita gunakan sifat yang kedua, ini pangkatnya 1/2, ini bisa kita pindahkan ke numerusnya. Di sini nanti dibalik ya, jadi pangkat 2. Jadi 3 logaritma X kurang 2 berpangkat 2 di sini. Ditambah 2X kurang 5 ya, sama dengan 2. Nah, yang ini sudah sama juga, berarti tinggal kita ambil numerusnya saja. Berarti di sini kita peroleh X kurang 2 pangkat 2 ditambah 2X kurang 5 dikurangi, ini kita bawa ke kiri juga ya, 2 sama dengan 0. Jadilah persamaan kuadrat. Kalau kita uraikan X kuadrat dikurangi 4X ditambah 4 ditambah 2X, ini jadi kurang 7 ya. Kita sederhanakan lagi, kita peroleh, saya tulis di sini. X kuadrat negatif 4X tambah 2X negatif 2X. 4 kurang 7 negatif 3 sama dengan 0. Nah, tinggal kita faktorkan untuk mendapatkan nilai X-nya. 3 di sini 2 berarti 1 kali 3, negatif 2 berarti negatif 3, di sini positif 1. Dari sini kita dapatkan X sama dengan negatif 1 ya. Atau yang kedua, dari sini kita dapatkan X pembuat nolnya sama dengan 3.
Nah, ini tidak memenuhi syarat karena tidak mungkin logaritma ini numerusnya negatif, ya kan? Berarti jawabannya adalah 3 di sini. Kalau kita mau cek lagi lebih jauh, kita bisa melihat syarat dari numerusnya. Di numerus itu kan tertulis X kurang 2 besar dari 0 ya, berarti X-nya harus besar dari 2. Nah, ini memenuhi syarat 3. Demikian juga kalau kita lihat dari syarat yang kedua, yaitu 2x kurang 5 lebih besar dari 0, maka di sini kita peroleh 2x besar dari 5, x-nya lebih besar dari 5 per 2. Ini juga terpenuhi. Berarti jawabannya adalah 3, sudah benar. Oke, selanjutnya kita pindah ke soal yang kedua. Jika x lebih besar dari y, lebih besar sama dengan 1, dan logaritma x kuadrat tambah y kuadrat tambah 2xy sama dengan 2 kali, jadi ini bukan bilangan pokok ya. 2 kali, kalau tidak ditulis segini berarti bilangan pokoknya 10. Ya, bilangan pokoknya 10, cuma tidak ditulis. 2 kali logaritma x kuadrat kurang y kuadrat, maka x logaritma 1 tambah y sama dengan apa? Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita bisa sederhanakan dulu ya. Ini ada 2, kita bawa ke sini. Sehingga nanti tersisa logaritma, sini juga logaritma ya. Tidak ada lagi koefisien di depannya. Kita tulis ulang di sini logaritma x kuadrat tambah y kuadrat ditambah 2xy sama dengan logaritma sini x kuadrat kurang y kuadrat sama pangkat 2 ya. Ini bawa ke sini nomor jadinya pangkat 2. Nah, sekarang bagian yang kiri ini bisa kita faktorkan ya. X kuadrat tambah y kuadrat tambah 2xy. Ingat ada pemfaktoran seperti ini ya. Ini kita tulis nih. Kalau A tambah B pangkat 2 itu kan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB ya. A kuadrat, B kuadrat, terus ditambah semuanya dikali. 2 kali AB. Kemudian ada selisih kuadrat, A kuadrat kurang B kuadrat, itu bisa difaktor jadi A tambah B dikali A kurang B. Nah, ini bisa kita gunakan ya sifat-sifat ini. Di sini X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2X ya, mirip yang ini. Berarti kalau kita faktorkan jadinya X tambah Y kuadrat. Nah, sedangkan yang ini selisih kuadrat, bisa kita pisah. Ya, berarti logaritma, kita buat kurung dulu ya. X kuadrat kurang Y kuadrat berarti X tambah Y dikali X kurang Y kuadrat. Ya. Nah, selanjutnya karena ini sama-sama logaritma, bilangan pokoknya sudah sama, maka tinggal kita samakan numerusnya. Kita tinggal ambil numerusnya yang ini dan ini kita samakan ya. Berarti di sini kita tulis X tambah Y kuadrat sama dengan X tambah Y dikali X kurang Y. Nah, ini kuadrat. Ini bisa kita pisah dulu. X tambah Y kuadrat sama dengan X tambah Y kuadrat dikali X kurang Y kuadrat. Nah, ini bisa dibagi nih. Ya, berarti ini kalau dibagi kan jadinya 1. Nah, kalau gitu kita dapatkan, ini kita tulis lebih dulu, X kurang Y kuadrat sama dengan 1 berarti ya, karena ini bagi ini 1. Kita lihat kalau X kurang Y kuadrat sama dengan 1, berarti X kurang Y-nya itu sama dengan plus minus akar 1 berarti ya. Atau plus minus 1. Ada 2 nilainya. X kurang Y-nya bisa 1 dan bisa negatif 1. Nah, sekarang yang mana yang kita ambil? Kita lihat syaratnya di sini ya. Di sini diketahui itu X itu lebih besar dari Y, sementara Y-nya lebih besar dari 1. Nah, berarti kalau ini dikurang, X kurang Y, tentu hasilnya tidak mungkin negatif ya, karena X-nya lebih besar dari Y. Dan Y-nya lebih besar dari 1. Kalau dikurang tidak mungkin negatif. Nah, kalau gitu yang kita bisa ambil adalah X kurang Y harus sama dengan 1 ya, tidak mungkin negatif 1. Nah, ini kita sudah dapatkan nilai dari X kurang Y. Kita tandai dulu. Nah, sekarang kita akan cari X log 1 tambah Y. Nah, ini kalau kita ubah, ini kan bisa kita tulis, kalau gitu berarti X sama dengan, bawa ke kanan nih ya, 1 tambah Y. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Di sini yang dicari adalah X logaritma 1 ditambah Y. 1 tambah Y adalah X sendiri. Ya. Ini kita ganti ke sini. Berarti kita dapatkan X logaritma 1 tambah Y adalah X juga. X log X berarti 1 hasilnya. Kalau gitu jawabannya adalah E. Oke, selanjutnya kita pindah ke soal nomor 3.
Jika 7 logaritma dalam kurung 3 logaritma dalam kurung 2 logaritma X ya sama dengan 0, nilai dari 2X tambah logaritma X kuadrat dengan basis 4. Di sini kita lihat ini bersusun-susun nih logaritmanya ya. 2 logaritma X. Terus dia merupakan numerus dari logaritma dengan basis 3. Lalu semuanya merupakan numerus dari logaritma dengan basis 7. Coba kita uraikan dulu yang ini. Kita tulis 7 ya. Numerusnya adalah 3 logaritma. Numerusnya lagi adalah 2 logaritma X. Ini sama dengan 0. Kalau ini sama dengan 0, berarti ini yang kanan, ini saya bagi dua dulu. Kalau ini 0, kita tahu logaritma dengan basis 7 hasilnya 0, berarti bisa kita ganti 7 log 1 ya. Ini bisa kita tulis sama dengan 7 log 1. 7 logaritma 1. Oke, kalau gitu berarti kita bisa coret nih yang depannya. 7, ini kita coret juga. Nah, berarti sekarang yang ini nilainya sama dengan 1. Berarti kita tulis 3 logaritma dalam kurung 2 logaritma X itu sama dengan 1. Nah, dengan cara yang sama tadi, ini kan 3 log, ini 1 ya. 1 itu bisa kita ubah dalam bentuk logaritma 3 log 3 ya. 3 log 3, 1. Nah, sehingga nilai kita coret. Kita buang yang ini saja, kita peroleh yang ini sama dengan 3. Nah, sekarang kita akan dapatkan nilai X berarti di sini. 2 log X sama dengan 3. Berarti si X-nya itu sama dengan 2 berpangkat 3. Ya. Jangan lupa kalau sifat logaritma ini ya, kita tulis. Dari mana sih X sama 2 pangkat 3? A log B sama dengan C, berarti si B itu sama dengan A pangkat C. Ya. Nah, sekarang X sama dengan 2 pangkat 3 atau sama dengan 8. Kita sudah dapatkan nilai X. Kita akan cari yang ini. Yang ini yang ditanyakan ya. Kita bawa ke sini. 2X tambah 4 log X kuadrat. 2X berarti 2 dikali 8 ya. X-nya 8. Ditambah 4 logaritma X kuadrat. Berarti 8 pangkat 2. Ini bisa kita ubah jadi 64. 4 pangkat 3 ya. Ini 16 tambah 4 logaritma 64. 16 tambah 4 logaritma 64 itu 4 pangkat 3. Nah, ini berarti pangkatnya bawa ke depan. 16 tambah 3 dikali 4 logaritma 4. 4 log 4 itu kan nilainya 1. Berarti 16 tambah 3 kali 1. Di sini 3, 16 tambah 3. Hasilnya 19. Ini sama dengan ya. Sama dengan. Berarti sama dengan 19. Nah, jawabannya kalau gitu adalah C. Oke, selanjutnya kita beralih ke soal yang keempat. Di sini soal nomor 4, jika X1 dan X2 memenuhi persamaan logaritma, 3 logaritma X tambah 1, logaritma X tambah 1 dengan bilangan pokok 3 kuadrat, sama dengan 4. Artinya ini persamaan logaritma ini kalau kita selesaikan punya akar-akar ya, akar-akarnya X1 dan X2. Ya, sepertilah kalau kita menyelesaikan persamaan kuadrat ya. Seperti itu kira-kira. Di sini sama dengan 4 hasilnya, maka yang dicari adalah hasil kali akar-akarnya. X1 dikali X2. Jadi kita perlu mencari akar-akarnya. Ini bisa kita, ini kuadrat ya. Kita cari dulu. 3 log X tambah 1 kuadrat. Sama dengan 4. Ini kurnya. Oke. Seperti ini ya. Nah, kalau kita hilangkan pangkat 2 sini kan jadi akar sini ya. Berarti kita peroleh 3 log X tambah 1 itu sama dengan plus minus akar 4. Atau plus minus 2. Nah, berarti ini ada dua nilainya. Tinggal kita jabarkan aja. Yang pertama, berarti 3 logaritma X tambah 1 itu sama dengan negatif 2. Atau yang kedua, 3 logaritma X tambah 1 itu sama dengan 2. Nah, selanjutnya ini untuk mencari nilai X, kita bisa gunakan sifat ya seperti yang sudah kita ulang berkali-kali ya.
Kalau A logaritma B sama dengan C, berarti si B itu sama dengan A pangkat C. Nah, kita bisa pakai nih. 3 log X tambah 1 sama dengan negatif 2, berarti X tambah 1 itu sama dengan 3 berpangkat negatif 2. Berarti kita bisa ketemukan X-nya sama dengan 3 pangkat negatif 2, berarti 1/9 ya. Ini bawa ke kanan, jadinya kurang 1. X sama dengan 1/9 kurang 1, jadinya negatif 8/9. Ini X yang pertama, anggaplah ini X1. Sekarang yang kedua, dari sini kita cari ya. 3 log X tambah 1 sama dengan 2, dengan cara yang sama berarti X tambah 1 sama dengan 3 pangkat 2. X tambah 1 sama 3 pangkat 2 kan 9 ya, berarti X sama dengan ini 9, yang ini bawa di kanan, jadinya kurang 1, berarti X-nya sama dengan 8. Anggaplah ini X2. Nah, yang dicari X1 kali X2, ini tinggal kita kalikan ya. X1 kali X2 berarti negatif 8/9 dikali 8. Hasilnya sama dengan negatif 64/9. Jawabannya adalah delta. Selanjutnya kita ke soal nomor 5. Soal nomor 5, jika alfa dan beta adalah akar-akar persamaan logaritma 3 dengan basis X, dikurangi logaritma 2X kurang 4 tambah 4 per X dengan basis X sama ya, basisnya sama dengan 1. Maka jumlah dari akar-akarnya alfa tambah beta. Nah, yang ini basisnya X, ini X. 1 juga bisa kita jadikan logaritma dengan basis X. Jadi kita tulis ke sini ya. 3, nanti logaritma 3 ya. Dengan basis X dikurang logaritma dengan basis X dari 2X kurang 4 tambah 4 per X. Ini sama dengan 1. 1 kita jadikan logaritma juga ya. Berarti logaritma X. Nah, tentu syaratnya X-nya harus besar dari 0. Sekarang ini dengan sifat logaritma ini dikurang, berarti kalau sifat logaritma A log B dikurang A log C, itu kan sama dengan A log B dibagi C ya, sifat logaritma ini. Ini dibagi. Kalau gitu kita tulis X logaritma 3 dibagi 2X kurang 4 tambah 4 per X sama dengan X log X. Nah, karena ini sudah sama ya, berarti tinggal kita ambil nomornya saja. Ini kita samakan untuk mendapatkan nilai dari akar-akarnya ya. Berarti di sini 3 dibagi 2X kurang 4 ditambah 4 per X sama dengan X. Ini bisa kita kali silang karena dijamin X-nya positif ya. Berarti ini kita kali silang ke sini. Jadi 3 sama dengan X kali 2X, berarti 2X kuadrat. X dikali negatif 4, negatif 4X. Terus X dikali 4 per X jadinya 4. Nah, sekarang kita dapatkan persamaan kuadrat. Kita bawa ke kanan nih. Sehingga kita dapatkan 2X kuadrat dikurangi 4X. Ini jadi negatif 3, 4 kurang 3 jadi 1 ya. Tambah 1 sama dengan 0. Nah, persamaan kuadrat yang punya akar-akar alfa dan beta ya. Jadi akar-akarnya alfa dan beta. Kita cari alfa tambah beta. Ya, rumus jumlah akar-akar persamaan kuadrat. Kita ingatkan kembali di sini. Kalau kita punya persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Akar-akarnya X1 tambah X2. Itu rumusnya adalah negatif B per A. Ya, koefisien dari X dibagi koefisien dari X kuadrat. Berarti di sini tinggal kita lihat negatif koefisien dari X negatif 4 dibagi koefisien dari X kuadrat 2. Berarti hasilnya negatif, ini negatif jadi positif, 4 bagi 2. 2 ya. Berarti jawabannya adalah 2. Delta. Selanjutnya kita beralih ke soal nomor 6. Jika 2 dikali logaritma X dengan basis 4 dikurangi logaritma 4X tambah 3 dengan basis 4 sama dengan negatif 1. Maka 2 logaritma X ya, logaritma X dengan basis 2 sama dengan berapa? Bentuk yang ini mirip dengan yang soal nomor 5 tadi ya. Kita tinggal sederhanakan. Ini dikurang berarti dibagi ya. Sedangkan ada 2 di sini, 2-nya bisa kita bawa ke sini ya, jadi pangkat. Dan negatif 1 bisa kita jadikan bilangan dalam bentuk logaritma juga ya, dengan bilangan pokok 4. Jadi kalau kita uraikan, kita tulis yang ini jadinya
logaritma X basis 4, ini kita bawa ke sini ya, ke nomor urutnya jadi pangkat 2. Dikurangi logaritma dari, ini log ya, 4X tambah 3. Sama dengan negatif 1 kita jadikan 4 logaritma 4. Pangkat negatif 1. Ya. Ini kan 4 logaritma 4, 1 ya. Negatif 1 bawa ke depan, tetap negatif 1. Nah, sekarang yang ini kita gunakan sifat yang tadi. Ini karena dikurang berarti dibagi ya. Jadi logaritma dengan basis 4. X kuadrat dibagi 4X tambah 3. Sama dengan yang ini 4 logaritma 4 pangkat negatif 1 itu 1/4. Nah, karena ini sudah sama, maka kita tinggal mengambil nomor urutnya saja. Oke. Sekarang kita tinggal samakan nomor urutnya ya. Syaratnya sebentar kita perhatikan. Karena nomor urut ada syaratnya ya, harus selalu positif. Sini kita tinggal tulis X kuadrat dibagi 4X tambah 3. Ini sama dengan 1/4. Nah, ini kita kali silang nih. Kita kali silang. Ya. Berarti 4X kuadrat sama dengan 4X tambah 3. Kita bawa ke kiri semuanya, 4X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan nilai X, kita faktorkan ya. 4X itu 2X kali 2X, 3. Di sini nanti 4, berarti 1 dan 3. 2 kali 3 kan 6 ya. Si negatif berarti harus negatif. Negatif 6 ditambah 2. Negatif 4. Ya, pas. Nah, sekarang kita dapatkan pembuat nolnya. Yang pertama, 2X tambah 1 sama dengan 0. Berarti X sama dengan negatif 1/2. Atau yang kedua adalah 2X kurang 3 sama dengan 0. Di sini X-nya sama dengan 3/2. Nah, di sini kan ada syarat nomor urut ya. Kalau kita perhatikan di sini, log X, logaritma X, atau ini juga bisa ya, logaritma X. Ini syaratnya nomor urutnya harus selalu positif ya. X-nya harus lebih besar dari 0. Berarti kalau gitu, ini tidak memenuhi syarat ya. Jadi yang negatif 1/2 tidak memenuhi syarat. Berarti ini yang kita ambil hanya X sama dengan 3/2 saja. Nah, berarti kita sudah bisa menghitung nilai dari ini ya. 2 log X itu sama dengan 2 log dari 3/2. Ini pembagian bisa kita pisah jadinya 2 log 3 dikurangi 2 log 2. 2 log 3, nah ini ada ya jawabannya. 2 log 3 kurangi 2 log 2 berarti 1. Nah, sampai sini jawabannya 2 log 3 kurang 1. Berarti jawabannya adalah alfa. Oke, selanjutnya kita beralih ke soal nomor 7. Soal nomor 7, nilai X yang memenuhi persamaan logaritma dengan basis 2 dari logaritma dengan basis 2 dari 2 berpangkat X tambah 2 tambah 5 itu sama dengan 1 ditambah logaritma X dengan basis 2. Ini ada 2 kali ya, logaritmanya ya. Berarti untuk logaritma yang ini, nomor urutnya ini semuanya nomor urutnya. Sedangkan yang ini nomor urutnya yang ini. Nah, di sini ada 1 bukan berbentuk logaritma, kita jadikan logaritma dulu. Supaya nanti bisa kita kalikan ya, sehingga nanti semua dalam bentuk logaritma dengan basis 2. Jadi kita tulis ulang di sini 2 logaritma, lagi logaritma dengan basis 2 dari 2 berpangkat X tambah 2 ditambah 5 sama dengan 1 kita jadikan bilangan berlogaritma dengan basis 2, berarti 2 log 2. Ini 2 ya. Berarti 2 log 2 tambah logaritma X dengan basis 2. Nah, ini karena ditambah, berarti ini bisa dikali. Sehingga kita peroleh logaritma 2, logaritma dengan basis 2, 2X tambah 2 ditambah 5, ini sama dengan logaritma dengan basis 2 dari 2 kali X, 2X. Nah, yang pertama ini kita hapus dulu ya, dengan ini, tersisa yang ini. 2 logaritma 2 berpangkat X tambah 2 tambah 5 sama dengan 2X. Lalu seperti biasa kita gunakan sifat dari logaritma
Kalau kita punya A log B sama dengan C, maka si B itu sama dengan A berpangkat C. Ya, berarti di sini 2 berpangkat X tambah 2 tambah 5 itu sama dengan 2 berpangkat 2X ya. Ini berarti 2 berpangkat X tambah 2 ditambah 5 itu sama dengan 2 berpangkat 2X. Nah, ini bilangan pokoknya sudah sama. Kita peroleh persamaan eksponen ya. Nah, selanjutnya ini bisa kita pindahkan ke kanan ya semua. Kita peroleh 2 berpangkat 2X dikurangi 2 pangkat X tambah 2 dikurangi 5 sama dengan 0. Nah, yang depan ini bisa kita ubah jadi 2 pangkat X kuadrat. Ya. Ini X kali 2 kan 2X sama saja. Dan ini bisa kita pisah. 2 pangkat X dengan sifat pangkat ya. 2 berpangkat 2 dikali 2 pangkat 2 dikurangi 5 sama dengan 0. Kita peroleh persamaan eksponen dalam bentuk persamaan kuadrat ya. 2x pangkat 2 dikurangi ini 4 dikali 2 pangkat x dikurangi 5 sama dengan 0. Nah, ini bisa kita faktor, kita pindahkan ke sini saja. Pemfaktorannya berarti kita dapatkan ini 2 pangkat x dikali 2 pangkat x 5 negatif 5 jumlahnya negatif 4, berarti 1 kali 5 ya. 1 kali 5 di sini negatif, di sini positif. Oke. Ini negatif 5, 2 pangkat X tambah 1, 2 pangkat X, ini negatif 4, 1 kali negatif 5, negatif 5. Nah, pembuat nolnya yang ini pertama 2 pangkat X tambah 1 sama dengan 0, atau yang kedua 2 pangkat X kurang 5 sama dengan 0. Yang ini kita peroleh 2 pangkat X sama dengan negatif 1. Nah, tidak ada ya bilangan berpangkat yang hasilnya negatif, berarti ini tidak memenuhi syarat. Berarti jawabannya dari sini. Nah, sekarang kalau yang ini 2 pangkat X kurang 5 berarti 2 pangkat X sama dengan 5. Nah, dengan sifat ini berarti kita dapatkan di sini X-nya sama dengan 2 logaritma 5. Oke, kalau gitu jawabannya adalah beta di sini. Oke, selanjutnya kita pindah ke soal nomor 8. Banyaknya nilai X yang memenuhi persamaan logaritma dengan basis 2x kuadrat tambah 3x kurang 4 ditambah logaritma x basis 2 sama dengan 2 ditambah logaritma 3 dengan basis 2. Ini yang ditanya bukan cuma nilai x-nya berapa, tapi banyaknya nilai x yang memenuhi persamaan ini ya. Bentuknya sebenarnya hampir sama dengan soal sebelumnya. Ini tinggal kita buat jadi logaritma, lalu bilangan pokoknya semua sama, 2 ya. Lalu kita sederhanakan. Kalau gitu kita tulis dulu di sini. 2 logaritma x kuadrat ditambah 3x kurang 4 ditambah logaritma x dengan basis 2. Nah, yang 2 ini kita ubah menjadi logaritma di sini 2. 2 pangkat 2 ya. 2 log 2, 1 kan? Pangkatnya 2. Ditambah 2 logaritma 3. Nah, yang ini dikali karena bilangan pokoknya sama. Dan ini juga begitu ya. Ini juga kita kalikan numerusnya. Sehingga kita peroleh di ruas kiri 2 logaritma x dikali x kuadrat ditambah 3x dikurang 4 sama dengan di sini juga begitu. Ini 2 pangkat 2 dikali 3. 2 pangkat 2 dikali 3. Kalau kita kalikan ini kita peroleh, ini sudah sama ya, jadi kita coret aja. Ini sudah sama, jadi kita tinggal ambil numerusnya saja. Ini jadinya x pangkat 3 tambah 3x kuadrat kurang 4x. Ini sama dengan 2 pangkat 2, 4 kali 3, 12. Ini bawah di kiri kita peroleh x pangkat 3 tambah 3x kuadrat kurang 4x kurang 12 sama dengan 0. Ini mau difaktorkan. Pangkat 3 ya. Kalau 1 bisa enggak? 1. Enggak bisa ya. Negatif 1 juga enggak bisa. Berarti kita coba faktorkan pakai metode Horner saja. Pakai cara Horner. Biar lebih mudah. Di sini koefisiennya 1, 3, negatif 4, negatif 12. Karena 1 nggak bisa, kita coba pakai X sama dengan 2 ya. X sama dengan 2. Berarti di sini 1 kali 2, 2. 5 di sini, 5 kali 2, 10. Negatif 4 tambah 10, 6 kali 2, 12. Oh, pas. Berarti faktornya adalah X sama dengan 2 salah satunya. Nah, X sama dengan 2 itu berarti X kurang 2 ya.
dan ini sisanya, maksud saya faktor lainnya, bukan sisa, maaf. Ini sisanya 0 ya. Faktor lainnya adalah 6, sini X pangkat 1, di sini X pangkat 2. Jadi, kita bisa tulis bentuk ini, saya lanjutkan ke sini ya. Persamaan polinom itu bisa kita tulis, saya tulis ulang nih. X pangkat 3 tambah 3X kuadrat kurang 4X kurang 12 sama dengan 0. Itu ternyata kalau difaktorkan adalah yang pertama X kurang 2 dikali ini X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Ini masih bisa difaktor, X kurang 2 masih bisa difaktor ya. X tambah 2, X tambah 3 sama dengan 0. Nah, sekarang kita dapat pembuat nolnya atau nilai X-nya yang ini, kita dapatkan X kurang 2 sama dengan 0, berarti X sama dengan 2 dari sini. Yang ini X sama dengan X tambah 2 sama dengan 0, X sama dengan negatif 2. Dan yang di sini X tambah 3 sama dengan 0, X sama dengan negatif 3. Nah, terlihat di sini ada 3X jawabannya, tetapi tidak semuanya merupakan penyelesaian. Sebab untuk logaritma ada syarat dari nomor rumusnya ya. Kita cek di sini baik-baik. Di sini misalnya kita lihat yang ini. 2 log X. Nomor rumus syaratnya harus selalu besar dari 0 ya. Harus positif nomor rumusnya. Kalau gitu ada yang tidak memenuhi syarat, yang ini tidak memenuhi syarat karena negatif. Dan yang ini juga tidak memenuhi syarat karena negatif. Nah, sekarang yang dua memenuhi syarat apa enggak? Kalau di sini oke ya. Kalau kita masukkan kan 2 log 2 ini besar dari 0. Kalau di depan sini ya, kita cek depan sini. Positif juga enggak? Ini kan 4 tambah 6, 10 kurang 4. Iya, positif. Berarti jawabannya adalah cuma 2 saja. Nah, kalau gitu berarti yang ditanya banyaknya nilai X berarti hanya ada satu ya. Hanya ada satu saja solusinya. Berarti kalau itu jawabannya adalah delta. Oke, selanjutnya kita pindah ke soal nomor 9. Hasil penjumlahan semua nilai X yang memenuhi persamaan X berpangkat 4 log X sama dengan X pangkat 12 dibagi 10 pangkat 8. Ini bukan bilangan pokok ya, tetapi koefisien dari logaritma X. Berarti di sini bilangan pokoknya 10, cuma tidak ditulis. Nah, untuk menyelesaikan ini, kita tulis ulang X berpangkat 4 kali logaritma X sama dengan X pangkat 12 dibagi 10 pangkat 8. Caranya adalah kita buat logaritma semua di depannya ya. Jadi di sini X berpangkat 4 log X. Di sini juga X pangkat 12 dibagi 10 pangkat 8. Ini kita tambahkan logaritma semua di depannya dengan basis 10. Ya. Nah, sehingga log ini jadi numerus, ini juga jadi numerus. Nah, dengan sifat logaritma, numerusnya berpangkat, maka pangkatnya bawa ke depan. Sehingga kita dapatkan di sini jadinya 4 kali logaritma X dikali logaritma X ya. Karena pangkatnya sudah bawa ke depan. Sedangkan yang ini bisa kita pisah karena pembagian jadi kurang. Logaritma X pangkat 12 dikurangi logaritma 10 pangkat 8. Nah, sekarang ini kalau kita kalikan jadinya 4 logaritma X kuadrat. Logaritma X, kalau logaritma X kan jadi logaritma X kuadrat. Sama dengan 12, pangkatnya bawa ke depan. 12 logaritma X. Nah, ini kan basis 10 ya. 10 log 10, 1 ya. Pangkatnya 8, bawa ke depan 8, berarti kurang 8. Kita dapatkan persamaan logaritma yang bisa dinyatakan dalam bentuk persamaan kuadrat ya. Jadi 4 logaritma, ini bukan nanti dikirain basis. 4 kali logaritma X kuadrat. Ini kita bawa ke kiri semua dikurangi 12 kali logaritma X ditambah 8 sama dengan 0. Nah, ini bisa kita faktorkan. Kita bawa ke sini. Kalau kita faktorkan, kita peroleh. Mau dimisalkan P juga boleh ya. Berarti 4 logaritma X kuadrat, atau kita bagi 4 dulu. Ini bisa dibagi 4. Kita bagi 4 ya. Kalau dibagi 4 kan tinggal log X kuadrat. Dikurangi 12 bagi 4, 3 ya. 3 logaritma X. 8 bagi 4 tinggal 2 di sini.
Nah, kalau yang difaktorkan berarti logaritma X kali logaritma X. Hasil kali dua bilangan 2, jumlahnya negatif 3, berarti negatif 1 dan negatif 2 ya. Negatif 1 dan negatif 2, kalau jumlah negatif 3. Nah, kita sudah dapatkan pembuat nolnya dan hasilnya ya. Logaritma X sama dengan, kurang 1 sama dengan 0, atau logaritma X kurang 2 sama dengan 0. Di sini berarti logaritma X sama dengan 1, dan X-nya sama dengan, ini basis 10, jangan lupa, berarti X-nya sama dengan 10. Ini adalah X1 ya. Yang kedua, logaritma X sama dengan 2. Ini basis 10, berarti di sini harus 10 pangkat 2 ya. Berarti X-nya sama dengan 10 pangkat 2 atau 100. Nah, yang ditanyakan adalah jumlah semua nilai X. Kita tinggal jumlahkan nih. Kita tinggal jumlahkan. Berarti X1 tambah X2, 10 tambah 100. Jadinya 110. Kalau gitu jawabannya adalah delta. Oke, selanjutnya kita beralih ke soal nomor 10. Untuk video kali ini saya menyiapkan 12 soal ya. 12 soal. Jadi masih ada 3 nomor lagi. Nomor 10. Persamaan logaritma log X kurang 3 dengan bilangan pokok X kuadrat kurang 6X tambah 14 sama dengan logaritma X kuadrat kurang 6X tambah 9 dengan bilangan pokok 4X kuadrat kurang 4X tambah 1. Dipenuhi oleh X. Kita lihat numerus di sini X kurang 3. Sedangkan yang di sini X kuadrat kurang 6X tambah 9, ini bisa kita ubah jadi X kurang 3 pangkat 2. Ya kan? X kuadrat kurang 6X tambah 9. Nah, berarti kalau kita uraikan ini, saya tulis ulang sini ya. X kuadrat dikurangi 6X tambah 14 logaritma X kurang 3 sama dengan ini 4X kuadrat kurang 4X tambah 1. Kita kasih kurang. Logaritma ini kita ubah ya menjadi X kurang 3 kuadrat. Selanjutnya ini sudah hampir sama. Kalau kita perhatikan ini, numerus yang ini ya. Numerus yang ini ternyata bisa difaktorkan juga. 4X kuadrat kurang 4X tambah 1 ini bisa kita ubah menjadi 2X kurang 1 kuadrat ya. 4X kuadrat kurang 4X tambah 1. Iya. Ini bisa jadi 2X kurang 1 kuadrat. Kita tulis ulang lagi di sini. X kuadrat dikurang 6X tambah 14 logaritma X kurang 3 sama dengan, berarti di sini tinggal 2X kurang 1 kuadrat logaritma X kurang 3 kuadrat. Nah, sekarang ini ada pangkatnya masing-masing nih. Pangkat 2, pangkat 2. Kalau kita bawa ke depan, tentu pangkatnya ini jadi 2, ini jadi 1/2 ya. Jadi 2/2, jadi 1 kan. Makanya bisa kita coret saja ya. Nah, jadi di sini kita dapatkan, kita tulis ulang nih, X kuadrat kurang 6X tambah 14. Logaritma dari X kurang 3. Ini sama dengan, ini pangkatnya bawa ke depan 2, yang ini jadi per 2 ya. 2X kurang 1 logaritma X kurang 3. Nah, ini kan 1 nilainya nih. Nah, karena ini sudah sama, numerusnya ini kan sama kan? X kurang 3, log X kurang 3 ini sama. Berarti kalau gitu, karena ini sama, kesimpulannya berarti kita tinggal mengambil basisnya ya. Basisnya yang sama berarti. Kita tinggal samakan ininya ya, basisnya. Berarti di sini kita peroleh X kuadrat kurangi 6X tambah 14 itu sama dengan 2X kurang 1. Jadi persamaan kuadrat, ini kita bawa ke kiri, jadinya X kuadrat. Negatif 6X ini kurang 2X, jadi negatif 8X. Ini bawa ke kiri juga, 14 tambah 1, jadi 15. Sama dengan 0. Ini bisa difaktor. Kita akan dapatkan nilai X. X 3 dikali 5 ya. Negatif 3, negatif 5. Nah, berarti di sini kita dapatkan X sama dengan 3. Atau X kurang 5, kita dapatkan X sama dengan 5. Nah, sekarang mana yang memenuhi syarat ya? Apakah semuanya? Kita lihat numerusnya. Jadi syarat numerus. Syarat numerusnya. Kita lihat di sini. X kurang 3 kan? X kurang 3 itu harus besar dari 0. Berarti X-nya harus lebih besar dari 3. Jadi kalau gitu, yang pertama ini tidak memenuhi syarat ya. Jadi 3 tidak memenuhi syarat. Berarti jawabannya hanya 1, yaitu 5. Waduh.
5 ya. Nah, jawabannya adalah 5. Jadi jawabannya delta. Sebenarnya kita belum uji di sini ya. Kalau mau dicek juga bisa. Kita masukkan aja ke sini 5. 5 kuadrat 25. Tambah 9, 34. Kurang 6 kali, negatif 6 kali 5, 34 ya. Berarti positif. Tidak ada masalah. Oke. Inilah solusi untuk soal nomor 10. Jadi, selanjutnya kita pindah ke soal nomor 11. Jika X1 dan X2 memenuhi persamaan logaritma ini, nilai X1 kali X2-nya sama dengan berapa? Kita cek untuk numerusnya ya. Numerusnya berarti X-nya harus besar dari 0 ya. Log X berarti X-nya nanti harus besar dari 0. Ini syaratnya. Kemudian ini bisa kita saranakan, pangkat ini bisa kita bawa ke depan sini. Sehingga kalau kita jabarkan seperti ini. Kita tulis dulu. 3, yang ini bawa ke depan jadi 3 berpangkat 2 dari 2 log X ya. Ini kali di sini ya. Sama dengan 4. Nah, yang ini kita pisah. Dengan sifat perpangkatan berarti 3 pangkat 1 kali 3 berpangkat 2 log X. Nah, ini akan ada bentuk yang sama nanti ya. Kurang 3 pangkat 3, 27. Nah, yang ini kita tukar saja posisi pangkatnya, karena ini juga pangkat ya, berarti bisa kita tulis 3 berpangkat 2 log X berpangkat 2. Oke, kan 2 log X kali 2 ya, sama saja ya. Terus ini sama dengan 4 kali 3, 12, dikali 3 berpangkat 2 logaritma X. Ini adalah bilangan pokok ya, bukan koefisien, ini bilangan pokok. Kita kasih kurang nih. Kurang 27. Nah, sekarang kita punya persamaan dalam bentuk yang persamaan logaritma bisa kita ubah jadi persamaan kuadrat ya. Ini kita misalkan saja biar gampang untuk difaktorkan. Kita misalkan 3 berpangkat 2 log X itu sama dengan P. Berarti di sini kita peroleh ini jadi P kuadrat sama dengan 12 kali P kurang 27. Nah, ini kita bawa ke kiri, kita peroleh P kuadrat. Kurangi 12P tambah 27 sama dengan 0. Bisa difaktor kan? Kita lanjutkan aja ke sini. Kalau kita faktor jadinya P kali P 27 jumlahnya negatif 12 berarti ya negatif 3 dan negatif 9 ya. Ini hasilnya 27 dan jumlahnya negatif 12. Nah, berarti kita dapatkan yang pertama P di sini sama dengan 3. Atau yang kedua adalah dari sini P-nya sama dengan 9. Kembalikan lagi P-nya ke sini ya. Kita kembalikan P-nya ke sini. Kalau kita ganti ini 3 berpangkat 2 log X sama dengan 3. 3 berpangkat 1 berarti. Nah, kalau gitu kita dapatkan yang di atas ya. 2 log X sama dengan 1. 2 log X sama dengan 1. Berarti X-nya sama dengan 2 pangkat 1 atau 2. Ini jawaban yang pertama. Ini X1 berarti ya. Yang kedua, di sini yang kedua, P-nya kita ganti lagi 3, 2 log X sama dengan 9. 9 itu 3 berpangkat 2. Berarti kita dapatkan ini ya, 2 log X-nya sama dengan 2. Kalau gitu X sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Ini X2. Nah, yang dicari X1 kali X2 ini tinggal kita kali. Ya, X1 kali X2 berarti 2 dikali 4, hasilnya sama dengan 8. Jawabannya adalah C. Selanjutnya kita akan membahas soal yang terakhir ya, nomor 12. Oke, di soal nomor 12 ini, jika X1 dan X2 memenuhi persamaan logaritma 1 dibagi 3X kurang 1, bilangan pokok 2, berpangkat 2 sama dengan 9, maka nilai X1 tambah X2 sama dengan berapa? Oke, ini kita uraikan dulu ya. Kita sederhanakan dulu kayaknya. 2 logaritma, yang ini kita bawa ke atas saja. Berarti 3X kurang 1 pangkat negatif 1. Ini kuadrat sama dengan 9. Kita hilangkan pangkatnya, ya. Maka di sini kita peroleh 2 logaritma 3X kurang 1 itu sama dengan, ini pangkat negatif 1,
sama dengan plus minus akar 9. Atau plus minus 3 ya. Nah, kita dapatkan dua nilai dari 2 log 3x kurang 1 pangkat negatif 1. Berarti, atau ini kita bawa dulu ke depan pangkatnya ya. Kita bawa ke depan, jadinya negatif dari 2 log 3x kurang 1 itu sama dengan plus minus 3. Sekarang kita tinggal pecah jadi 2, negatif 2 log 3x kurang 1 itu sama dengan negatif 3, atau yang kedua, negatif 2 log 3x kurang 1 sama dengan 3. Nah, yang ini berarti negatif ini jadi positif ya. Kita coret aja di sini. Berarti di sini kita dapatkan 2 logaritma 3x kurang 1 sama dengan 3. Nah, 3x kurang 1 ini nilainya bisa dicari ya. 3x kurang 1 sama dengan 2 pangkat 3 berarti. Ya, kita ingat sifat dari logaritma A log B sama dengan C, berarti B sama dengan A pangkat C. Ya. Dari sini kita dapatkan nilai X, 3X sama dengan, ini bawah di kanan, 2 pangkat 3, 8, 8 tambah 1, 9 ya, 3X sama dengan 9, berarti X-nya sama dengan 3. Anggaplah ini X1. Oke. Dari sini juga kita lakukan hal yang sama. Ini negatif, berarti kalau dikali negatif, kita dapatkan 2 log 3x kurang 1 sama dengan negatif 3. Dengan cara seperti tadi, 3x kurang 1 sama dengan 2 berpangkat negatif 3. 2 pangkat negatif 3 itu 1/8 ya. Berarti 3x sama dengan, satunya bawah di kanan, 1/8 tambah 1. 3x sama dengan 1/8 tambah 1, ini 8/8, 9/8. Yes, kita pergi dulu. 9/8. Ini dibagi 3, dibagi 3 berarti X-nya sama dengan 3/8. Ini X2. Nah, yang dicari X1 tambah X2. Kita tulisin aja. Tempatnya tidak muat di bawah. X1 tambah X2 berarti 3 ditambah 3/8. 24 tambah 3, 27/8. Jawabannya adalah 27/8. Jawabannya alfa. Oke, inilah 12 nomor ya. Soal-soal tentang persamaan logaritma. Semoga ini dapat membantu teman-teman untuk mempelajari materi-materi persamaan logaritma untuk menghadapi tes seleksi masuk ke perguruan tinggi negeri. Dan jangan lupa simak kembali dari seri ke-9 ya, seri ke-9 tentang logaritma, sifat-sifat logaritma. Ini seri yang ke-10 persamaan logaritma, dan insya Allah di seri yang ke-11 kita akan membahas secara khusus pertidaksamaan logaritma. Jangan lupa dukung terus channel Gurmet ya, dan bagikan video ini kepada yang lainnya. Semoga semakin banyak yang mengambil manfaat dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.